divaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bocaramin Kak Saruga, Basengan Kak Jubata. Yang saya hormati, yang punya gawai pada hari ini, Bapak Ketua BPD, Pak Suparno. Ini Pak namanya nama Jawa, tapi bukan orang Jawa nih. Sama dengan saya, Nabi Win Supriyadi, bukan orang Jawa. Saya campuran Pak. Jadi Melayu ada, Arab ada, Sarip ya, Dayak ada. Saya orang Dayak Sadanian Pak. Jauh kan? Tahu kan yang tahu Sadanian? Nah, jadi ada keluarga saya di sana. Mungkin Bu Lia kan pernah tugas di Mempawah, biasa main ke tempat keluarga saya di Sadanian. Jadi saya punya keluarga besar di sana Pak. Saya biasa pulang ke sana, biasa saya lewat Pengkayang dulu. Kalau sekarang pulang ke sana lewat Kampung Pasir, Mempawah, dekat. Nah, jadi itu. Yang saya hormati, nah, pada hari ini Kepala Desa nih, Kepala Desa baru nih, Pak Mikael Tika. Nah, selamat menjadi Kepala Desa. Tahan-tahan saja, iya. Tahan-tahan jadi Kepala Desa. Karena bapak saya dulu Kepala Desa. Sekarang desa sudah punya duit. Kalau dulu mulu ya di sini. Nah, tapi sekarang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Satpol PP, karena namanya tak ada, saya tidak tahu namanya. Pak Sujono, nama Jawa juga, orang Dayak. Pak Sujono, jadi beliau saya lihat kalau dari gaya ngomongnya, kalau untuk Mekaran nanti tidak boleh jadi camat saya. Lancar ngomongnya. Nah, betul yang saya kata Pak Sujono, sekarang dana desa tidak lagi hanya dipakai gitu-gitu saja, pertanggungjawaban begitu-begitu saja. Sekarang sudah ketat pertanggungjawabannya. Nah, terus yang saya hormati beserta ketua BPD beserta anggota, kepala desa beserta dengan perangkat-perangkatnya, Bapak Babinsa, Pak Hakiki, Pak Babin Kamtipmas, Benediktus. Nah, mungkin orang sini kali, bukan kali. Orang Sajingan Besar. Saya biasa ke Sajingan Besar. Jadi yang saya hormati kawan-kawan dari Dinas BMD, P3MD Kabupaten Sambas, ada TA, Bu Lia, Bu Nur tadi, Pak Lalu yang di belakang. Terus kawan-kawan dari Dinas BMD, Bapak Ibu, para undangan, Bapak Ketua Adat, tokoh pemuda, tokoh agama yang saya muliakan dan saya banggakan, yang terkhusus kawan-kawan tim pendata SDGs Desa. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat untuk hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, kalau pergi ke sini saya udah 2 kali dengan ini, Pak. 2 kali atau 3 kali lah, lupa saya. Dulu saya pernah jadi ajudan bupati. Nah, yang Pak Sujono marah-marah gitu. Masih zaman saya kali jadi ajudan Pak. Jadi saya ajudan Pak Burhanuddin dulu. Saya udah datang ke sini dulu, dan bagi saya Pak, perjalanan ke sini sama dengan nostalgia. Saya bilang mohon maaf pada kawan-kawan kalau saya sudah terbiasa, karena memang saya orang lapangan Pak. Sajingan, Sungai Bening, belum ada jalan, saya sudah masuk Pak, jalan setapak Pak, belum jalannya kayak gini. Jalannya jalan setapak sudah masuk. Jadi sangat berat pada saat itu. Dan kepala desa Sajingan sekarang pada hari ini, Tepi itu kawan saya satu asrama. Dulu sama-sama sekolah. Jadi kami satu asrama itu, asrama kecil, itu ada Dayak, ada Melayu, ada Madura. Nah, ada Dayak, ada Melayu, ada Madura. Jadi Indonesia sekali. Nah, cuma pada saat tidur ngeri-ngeri Madura itu belahnya. Ponga-ponga aja Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, saya memang menyempatkan datang ke sini. Benar-benar menyempatkan datang ke sini karena saya belum lagi ke sini, sudah lama belum ke sini.
Paling tidak, kenapa saya datang ke sini? Satu, saya pengen melihat perubahan pada kondisi hari ini seperti apa desa Seret Ayam. Yang keduanya, saya pengen memberikan support kepada Bapak sekalian, BPD, desa, maupun petugas SDGs desa, bahwa pada hari ini termasuk masyarakat Seret Ayam, bahwa pada hari ini kami ini adalah pelayan. Kami bukan raja, kami pelayan. Jadi artinya kami datang tidak ketika Bapak jauh rentang kendalinya ke kami yang datang. Harus seperti itu sekarang pola pikir kita. Makanya saya Bapak Ibu sekalian, kemanapun ketika diundang, sepanjang saya sempat dan punya waktu saya datang. Saya bawa kasih 3 kasih. Bu Epa selaku kasih SDA dan TTG, ini nanti kami sekarang ada pilot project Pak. Maka saya tanya tadi kepada kepala desa, berapa perusahaan yang ada di sini? 2 perusahaan, RWK dan KSP. KSP saya lupa siapa yang dulu ya. KSUP, Karya Sukses Utama Prima. Oh tahu saya, hafal saya orangnya. Punyanya Pak Suwandi ya. Nah, terus RWK, saya dulu sering ketemu Pak Benjamin dan Pak Robert. Tidak tahu beliau masih ada atau pindah kemana. Mudah-mudahan panjang lah semuanya lah. Nah, jadi ini beliau ini, Bu Epa ini terkait dengan kami ada proyek CSR perusahaan yang akan dibangun di desa. Jadi kami nanti Bapak Ibu, apa kaitan dengan SDGs? 1, ada Pak RT? Pak RT? Pak RT? Pak RT nanti seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, bahwa sekarang bekerja tidak lagi kita pakai mauku, inginku, tapi sudah sesuai dengan data. Pak RT nanti sudah tahu datanya di situ, di lokasinya rumah berapa, jalan yang situ jalan apa, jalan setapak ada, jalan as ada. Jadi sudah tahu semuanya, termasuk siapa warganya. Makanya Bapak Ibu sekalian, tadi yang disampaikan oleh Pak Desa itu benar, bahwa untuk menentukan data kemiskinan sendiri kita harus berdasarkan basis data. Karena pada saat ini masih kita lihat bahwa data kemiskinan misalnya pada hari ini masih ada yang emasnya bagian jam tangan saya pun masih dapat. Ya. Nah, oleh sebab itu sekarang kita sudah punya data. Untuk apa nanti? Memang SDGs ini tidak serta-merta untuk basis bantuan, tapi akan mengarah ke bantuan. Tapi yang paling penting, data SDGs pada hari ini, terima kasih kepada kawan-kawan, saya apresiasi kepada Bapak Ibu petugas pendata, yang hamil pun ikut datanya. Ya itu, kasihan ya. Hamil. Tapi mendatanya sebelum hamil. Nah, jadi cukup berat, jauh tadi. Jadi tanah di sini, orangnya sedikit, tanahnya banyak, lokasinya luas. Kan mudah-mudahan yang punya tanah banyak para masyarakat. Nah, ya, jadi supaya juga masyarakat menekan. Nah, jadi kami punya program itu dari Bu Epa, nanti kita CSR perusahaan. Sekarang kita pilot projectnya, surat sudah naikkan ke Bupati. Itu pilot project pertama di Desa Sepantai. Desa Sepantai itu topografinya lebih susah dari di sini. Bapak bayangkan 3 dusun dipisahkan sungai. Jadi kalau dia bikin PAUD, satu sini harus PAUD, sana PAUD, sini PAUD. Sekolah, anak-anak harus nyebrang sungai. Lebih kondisinya seperti itu. Tapi di sana diapit oleh 5 perusahaan. Tapi mohon maaf, desanya miskin. Desanya miskin. Desa statusnya berkembang. Saya tidak tahu di sini Pak Disko, status desa berkembang sama. Itu yang menjadi titik intervensi kami. Nah, mudah-mudahan ini bisa nanti kami tindak lanjuti. Oleh sebab itu, 2022 penyusunan perencanaan, Bapak Ibu sudah pakai data itu, data SDGs desa. Cuman saya berpesan, sebelum data itu nanti difinalkan, ada beberapa hal yang memang harus kita sikapi. 1,
adakah pengurangan kakak atau penambahan kakak? Petugas, ada enggak yang depan? Ada enggak pengurangan atau penambahan? Ada. Total berapa banyak total misalnya pada hari ini pengurangan atau penambahan? Berapa banyak? Tidak hanya saya sekedar ini aja. Ada yang menambah pengurangan berapa? Kalau untuk yang dibikin sebab itu penambahan tambah kakak. 2 kakak. Untuk kakaknya sendiri tidak dikurang, cuma anggota yang dimasuk kakak itu berkurang. Oke. Jadi Bapak Ibu yang seperti itu nanti di berita acara minta tolong didetilkan. Saya pikir di Saseret Ayam tidak akan banyak terjadi perubahan. Tapi sebagai contoh di Pemangkat, Desa Sebatuan itu pengurangan kakak sampai 1000. Bayangkan Pak, 1000 masuk akal enggak? Saya dengan Pak Lalu kemarin dengar-dengarnya pusing kami dengarnya. Eva juga. Drastis 1000. Terus di desa yang kita datang di Jelutung. Desa Jelutung pengurangan kakaknya 300. Jadi kan Pak Bu, kita ini setelah proses ini Bapak menggunakan data di desa, data itu nanti, tapi paling tidak dilihat validitasnya. Data itu akurat enggak? Valid enggak? Nah makanya nanti terkait dengan ini di berita acara minta tolong nanti pengurangan atau penambahan didetilkan namanya siapa. Namanya siapa? Karena akan beberapa kemungkinan Pak. Akan ada beberapa kemungkinan. Misalnya yang terjadi, ini kan juga lokasi-lokasi sawit. Di desa sepantai ada 64 orang punya KTP sepantai tapi tidak tinggal di sepantai. Numpang saja. Sekarang otomatis seperti itu. Kan harus kita tanya nanti. Bapak ini KTP sini, tinggal sana sudah bikin KTP lagi tidak? Tidak boleh double administrasi kependudukannya. Yang keduanya, kalau memang Bapak pengen tetap KTP sini, tapi nanti tinggalnya mungkin di Pemangkat, berarti dari sisi kependudukan ketika ada apa-apa di desa, mohon maaf Bapak ketinggalan informasi tidak masalah ya Pak, kan begitu? Nah jangan nanti salahkan kita ketika bahwa penduduk sini tapi tinggal di luar tidak kita layani secara masif terkait dengan administrasi kependudukan dan yang lainnya. Otomatis itu sekarang yang juga pada hari ini menjadi beberapa masalah yang memang harus kita sikapi. Nah, terkait dengan itu didetilkan supaya nanti berikutnya adalah selain desa menggunakan data itu untuk perencanaan 2022, pusat menggunakan data itu untuk mengklasifikasikan desa Bapak dari 18 indikator SDGs itu, kami di tingkat kabupaten akan melakukan diseminasi dengan BPS dan Disduk Capil dengan fasilitasi Bapeda. Kenapa Pak? Mohon maaf Pak, ada beberapa desa yang pada hari ini menyampaikan kepada kami bahwa kami Pak hari ini pun tidak yakin dengan data yang kami pakai sebelumnya. Contoh Jelutung dengan Sebatuan, bayangkan 1000 berkurang, 300 berkurang kakaknya. Otomatis pada saat hari ini bagaimana mereka menggunakan data yang ada? Nah, oleh sebab itu, kenapa harus kami diseminasikan Pak dengan BPS dan Dukcapil? Supaya nanti data kita yang ada ini mendekati kesamaan. Rentang kendalinya, rentang perbedaannya tidak terlalu jauh. Yang paling penting bahwa data kita diakui sebagai basis data dasar desa yang baru. Kenapa? Secara aturan Pak Bu, yang diakui terkait dengan undang-undang bahwa penggunaan data itu adalah BPS. Ketika tidak ada BPS, Disduk Capil. Tapi dasar data itu dari mana? Kan desa yang ngasih. Oleh sebab itu, betulkan data di desa supaya nanti dalam proses berikutnya kita sudah betul-betul menggunakan data yang akurat. Nah, yang berikutnya terkait dengan proses ini Bapak Ibu sekalian,
banyak penggunaan data ini nanti. Bantuan misalnya, Bapak nanti bisa sandingkan data ini dengan data PKH. Karena permintaan dari wakil bupati, permintaannya bahwa pendataan ini menggunakan data door to door. Kalau ini kan data door to door, rumah ke rumah. Nah, ini juga yang akan menjadi data pembanding. Cuman memang data pada kita pada hari ini belum diolah. Harus diolah dulu. Kalau kami nanti mengolahnya kami, karena kami harus memisahkan itu, mana yang miskin, mana yang tidak. Nanti kami bantu desa untuk mengolah itu. Nah, oleh sebab itu nanti kita harapkan tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran. Jadi yang mampu kita keluarkan nanti dari data DTKS. Nah, oleh sebab itu data pada hari ini menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan proses kita pada hari ini, SDGs memang perlu ditetapkan agar menjadi dokumen yang sah di tingkat desa. Karena ada beberapa desa yang memang pada hari ini yang masih belum menetapkan. Padahal perencanaan 2022 sudah mulai bulan ini Bapak Ibu sekalian. Sudah mulai bulan ini. Nah, kita berharap bahwa penyusunan RKPDes-nya sudah bisa kita lakukan, musdesnya juga pada bulan ini atau paling tidak awal bulan depan. Harus sudah berproses. Karena nanti pengesahannya dilakukan pada bulan September terkait dengan RKPDes. Barulah berproses nanti ke APBDes. Nah, jadi betul-betul kita berharap bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini, data yang kita sampaikan pada hari ini adalah data yang betul-betul mewakili kondisi desa. Kami akan menggunakan data Bapak Ibu juga itu untuk nanti bagaimana kami memprogres CSR perusahaan. Nah, yang berikutnya saya ada membawa juga kasih satu Pak Rido. Pak Rido itu menangani terkait dengan BUMDes dan ekonomi desa. Nah, saya sampaikan tadi terkait dengan BUMDes ada disinggung oleh Pak Ketua DPD, mudah-mudahan nanti menjadi Ketua DPRD. Kan doa harus baik Pak, kan doa harus baik supaya apa? Supaya kita termotivasi. Saya pada hari ini saya tidak pernah memimpikan akan berada pada posisi hari ini sebagai kepala bidang PMD. Tidak pernah memimpikan bahwa saya akan megang mikrofon pada hari ini kemana-mana. Ya, saya kalau tidak megang ini selalu Pak, rindu saya dengan mikrofon. Dan kebiasaan ngomong dah. Saya dulu awalnya sama dengan beliau. Saya Satpol PP Pak. Saya memang khusus perekrutan khusus dari Jakarta. Jadi saya 3 orang dulu. Jadi satu kawan saya sudah pindah Bengkayang, orang Dayak Singkawang. Pindah ke Bengkayang, saya 2 orang, satunya tidak sekolah. Saya sekolah dulu. Kami tamatan SMA dan saya alhamdulillah sampai pada kondisi hari ini saya selesai juga S2 Pak, Magister. Jadi sekolah menjadi penting ternyata. Saya himbau masyarakat di sini nanti saya yakin kalau di tempat saya di Sadaniang ya mayoritas sekolah Pak. Mayoritas sekolah. Mudah-mudahan di sini mayoritas anak-anak juga sekolah. Kita dorong untuk sekolah. Kenapa? Saya yakin memang orang-orang Dayak itu orientasinya pendidikan. Saya di mana-mana lah. Mau keluarga saya banyak. Di Sebadu, di Senakin, di mana-mana keluarga saya banyak. Jadi artinya apa? Kita harus maju. Jangan lagi berpikiran bahwa pada hari ini kita pergi ke ladang saja, nanam, tapi anak kita ikut kita. Anak kita boleh ikut kita, tapi ikut apa? Ikut juga merasakan bahwa kerja ladang sakit. Suruh mereka sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan itu BUMDes pada hari ini BUMDes mengalami perubahan regulasi, perubahan aturan. Saya sampaikan kepada pengurus BUMDes, satu, kalau belum menyiapkan laporan keuangan, saya lihat belum dari sini, tolong siapin laporan keuangan. Pak Rido, nanti tolong pengurus BUMDesnya di briefing sebentar. Ada pengurus BUMDes? Di briefing sebentar.
nanti kami bantu menyiapkan laporan keuangan. Kenapa harus laporan keuangan? Karena harus bertanggung jawab nanti dulu di tingkat desa, dimusdeskan. Yang berikutnya, sekarang keluar PP 11 dengan Permendes nomor 3, dipakai juga Permendes nomor 4 yang tertuang di Pergub 33. Bumdes sekarang menjadi badan hukum. Jadi sekarang beliau ini kepala desa tapi juga sebagai direksi lah bahasanya kalau di perusahaan. Sekarang Pak Kades, Bumdes sudah sama dengan perusahaan, sama dengan PT, sama dengan CP, sama dengan koperasi dan yang badan hukum yang lainnya. Oleh sebab itu harus melakukan revitalisasi Bumdes dengan memperbaharui Perdes dan ADRT-nya. Nanti kirim ke kita melalui kawan-kawan pendamping, kirim nanti ke sistem informasi desa di Kemendes untuk didaftarkan di Kemenkumham. Dikeluarkanlah badan hukum usahanya. Bayangkan ya Pak, Kemenkumham dikeluarkan badan hukum usahanya. Berarti sama dengan PT dengan CP. Harus ada KLBI-nya juga. Oleh sebab itu kami melakukan pembinaan terhadap Bumdes. Sudah ada beberapa kali pertemuan. Nah, intinya saya mohon kepada kawan-kawan untuk aktif. Hal yang mendasar pada hari ini terkait dengan perubahan Bumdes. Kelengkapan Bumdes sekarang ada 4 Pak. 1 Musdes, yang keduanya penasehat, yang ketiga pengurus operasional, yang keempat pengawas. Dulu Bumdes, pengurus Bumdes tidak ada gaji, yang ada hanya insentif. Sekarang pengurus Bumdes sesuai dengan peraturan yang baru sudah harus digaji, diberikan tunjangan, termasuk Pak Direksi, Pak Kepala Desa, ada diatur di situ Pak. Jadi intinya dari mana sistem penggajiannya? Nanti kita lihat. Sementara ini menurut kami itu dari hasil keuntungan usaha per bulan, karena tidak mungkin lagi membebani dari dana desa, karena Bumdes terpisah dari desa sendiri dia Pak. Nah, oleh sebab itu nanti minta tolong saya temui saja Pak Rido. Nanti kita briefing sebentar apa yang memang harus disiapkan. Kebetulan memang kami datang ke sini. Nah, intinya bahwa tidak bisa kita datang pun nanti Bapak Ibu bisa lewat telepon. Ya, karena lokasinya jauh. Ataupun Pak Rido kan tidak jauh rumahnya. Bisa janjian di Tebas. Nanti bisa janjian di Tebas, tidak masalah. Kami yang datang tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Nah, karena memang kami juga pada hari ini dituntut bahwa kami itu dalam 1 hari, karena sudah TPP ya Pak Satpol ya, kita itu harus sudah bikin laporan kinerja sekian. Kalau 1 bulan harus 4.560 menit, sama dengan kawan-kawan pendamping 4.560 menit. Jadi harus seperti itu. Jadi kami harus betul-betul sekarang yang bekerja aktif. Yang berikutnya saya tadi ada bawa 1 orang Pak Urai Ismail, itu sebagai kasih pembangunan kawasan perdesaan yang mau progres SDGs juga, desa mandiri juga. Kami pada hari ini memprogres 2 kawasan perdesaan, termasuk Tebas sebenarnya sudah kami plotting, termasuk Seret Ayam sudah kami plotting menjadi kawasan perdesaan. Kenapa kita plotting menjadi kawasan perdesaan Bapak Ibu sekalian? Sebagai gambaran, nanti mungkin bisa diprogres juga di sini. Jawai, Teluk Keramat, Tangerang adalah daerah dengan basis karhutlah. Pak Kabinsa, Pak Babin Kaptipmas, kalau ada tugas di sana, mohon maaf kalau musim kebakaran pening kepala. Itu apa? Nyemprot, ngamankan supaya tidak terbakar. Nah, saya dulu adik saya di sana, sekarang Kapolsek di Jawa. Jadi kalau udah musim itu pusing kepala saya ya Pak. Kenapa? Adalah di hutan terus, kan di lokasi terus. Nah, oleh
itu kami dari dinas sesuai dengan regulasi yang ada dari kementerian, termasuk masuk kepada kawasan nasional, ada kawasan agroteknologi di Separuh. Nah, tempat itu adalah hutan produksi, Pak. Hutan produksi. Di sini dulu ada hutan produksi di sini. Ada, kan? Bolehkah hutan produksi itu kita gunakan? Jawabannya boleh, tapi ada aturan. Kalau di sana, Pak, mohon maaf, di sana kawasan gambut tidak ada lagi kayunya. Kalau ada kayunya, pertahankan dulu kayunya. Itu nanti bisa menjadi perhutanan sosial. Tapi konteksnya, kalau sudah menjadi kawasan produksi, itu bisa diolah oleh masyarakat. Kayak yang di sana ada ratusan hektar lahan gambut yang sebenarnya kami akan dorong kopi. Kenapa kita dorong kopi? Di mana-mana kita minum kopi. Saya dah minum kopi tadi itu. Tidak tahu kopi mana itu? Kopi seret ayam enggak? Kopi sambal. Nah, kita dorong kopi. Di salah-salah kopi, syaratnya dua, Pak. Kalau hutan produksi yang sudah rata, satu harus ada tanaman musiman. Yang keduanya harus ada tanaman tahunan. Apa tanaman musiman? Kopi, nanas, apa yang jalan-jalan ya, peranggi, apa kan? Nah, apa tanaman tahunan? Patai, jengkol. Makanya kami di sana sesuai dengan pertimbangan teknis dari pihak BPDB dan yang lainnya Dinas Pertanian, kita kasih 3 komoditi itu. 1, patai, 2, nanas, 3, kopi. Jadi masyarakat tidak hanya menunggu tahunan, harian pun dia ada. Terkait dengan itu kita dorong seperti itu. Nah, bukan hanya masalah tanaman, tapi ketika sudah menjadi kawasan perdesaan, kita progres nanti, kita datangkan bantuan dan proyek di situ dari berbagai institusi. Tidak hanya pertanian. Makanya kita dorong di sana, dia namanya ada silvofishery terkait dengan perikanan, agroforestry terkait dengan tanaman kehutanan tadi, yang berikutnya silvopasture itu khusus untuk peternakan. Jadi kita dorong semuanya ke arah itu. Makanya nanti kita lihat, Pak, Bu, terkait dengan konteks kita di Seret Ayot ini, kita kaji kalau namanya seperti itu. Tapi kami sudah memetakan bahwa sini adalah basisnya adalah kawasan perdesaan berbasis perkebunan. Cocok ya yang perkebunan? Cocok kan? Tapi nanti kita kaji, Pak, itu dalam jangka panjang. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian dapat saya sampaikan. Tidak banyak, nanti kita bahas terkait dengan paparannya itu. Sudah jam 10.06. Saya pikir sebelum jam 12 sudah selesai. Tidak lama ini, Pak. Saya pikir itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Hari Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Beceramin Kak Saruga, Basengan Kak Jubatan. Terima kasih atas pertanyaan ini. Banyak pemahaman dan pengetahuan yang baru yang kita dapat dari beliau. Kata sambutan berikutnya dari